harta karun ya. Jadi kita memang tidak sengaja tadi masuk sini juga hanya menemukan koin kepeng ya. Dengan waktu yang singkat ini kita juga berjalan tanpa lama gitu ya, beberapa detik atau beberapa menit. Kita katanya apa semacam di koin kepeng. Teman-teman, teman-teman. Ini seperti ini. Jadi di sini memang penuh harta karun. Jadi di semak belukar ini teman-teman, mungkin bisa di zoom ya kameranya. Lah ini terbalik teman-teman. Ini adalah koin kepeng ya, koin kepeng dari perunggu yang terkena hujan dan baliknya itu masih bisa nampak dan bisa terbaca. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya, Pak, dengan Pak siapa Pak? Pak Dul. Pak Dul ya. Pak, ini saya akan semakan ada di hutan gitu loh Pak, maksud saya itu ya. Itu ada semacam banyak sekali tinggalan artefak kayak perkampungan kuno era kerajaan Majapahit. Mungkin bisa ditunjukkan lokasinya Pak kita. Di sini. Di mana Pak? Ini termasuk ini. Mana Pak? Ya termasuk ini. Ya. Apa Pak ini Pak? Ini batu. Loh, Batu-batu. loh iya. Ini teman-teman. Jadi di sini itu ada semacam fragmen batu bata kuno era kerajaan Majapahit karena dari ketebalannya sekitar 2 cm. Ini era Singosari Majapahit. Memang masyarakat menyebut sebagai perkampungan kuno era kerajaan Majapahit ya di lokasi ini Pak. Banyak sekali teman-teman loh di sini loh ada semutnya teman-teman ya. Selain kemudian warga yang konon katanya pernah menemukan harta karun apa saja Pak? Ya ini Pak apa Pak? tembikar nih. Apa? Keramik Tiongkok. Jadi ini banyak sekali keramik Tiongkok hijau ini ya, yang sangat langka. Kemungkinan ini adalah mangkok-mangkok porselin atau keramik Tiongkok ya dinasti Sung yang warnanya itu. Kok mau hujan Pak ini Pak ya? Jadi setelah hujan memang banyak tergerus ya, aliran air menggerus dan menampakkan artefak-artefak Pak ya. Nah seperti ini. Selain kemudian tembikar, keramik Tiongkok, apa saja Pak sebenarnya peninggalan yang pernah ditemukan oleh warga? Emas, permata pernah nggak Pak? Ya kayak suka koin-koin gobok gitu. Ya. Koin gobok atau koin kepeng Tiongkok Pak ya? Iya. Biasanya tergeletak di mana-mana gitu Pak ya? Iya. Saking banyaknya Pak ya? Banyaknya. Oh iya Pak. Oh itu banyak sekali Pak ini Pak. Nah ini Pak. Ini ada tulang-tulang. Ah ini Pak mangkok Pak. Jika tarik. Oh ini tulang apa gigi apa Pak? Gigi apa ini Pak? Nggak tahu. Landak apa kijang apa terenggiling Pak ya? Nggak tahu. Tapi ini ada keramik yang warnanya Pak ini. Ini kelihatannya jejak buli-buli atau kendil cilik, gentong cilik Pak ini, kecil. Nah, warnanya abu-abu Pak ya. Banyak sekali Pak ya. Di sini juga banyak Pak. Nah ini Pak. Nah ini banyak sekali Pak. Nah, selain itu selain tulang, pecahan keramik, uang kepeng, yang konon katanya warga pernah menemukan semacam pusaka, gagang pusaka gitu Pak ya? Iya. Alat-alat perunggu gitu Pak ya? Iya. Kayak model kayak patung apa. Emas pernah ya, karena katanya apa semacam di kepeng. Teman-teman. Ini seperti ini. Jadi di sini memang penuh harta karun. Jadi di semak belukar ini teman-teman, mungkin bisa di zoom ya kameranya. Lah ini terbalik teman-teman. Ini adalah koin kepeng ya, koin kepeng dari perunggu yang terkena hujan dan baliknya itu masih bisa nampak dan bisa terbaca. Yang bagian bawah ini ternyata tong yang ini adalah tong bau yang nama kaisarnya ini sudah tidak terbaca lagi ya, aus ya, tapi ini yang seperti manusia itu namanya bau atau mata uang, ini tong atau kaisar. Ini kemungkinan perunggu ini dinasti Ming atau dinasti Sung ya. Ini diselamatkan aja Pak, mungkin untuk untuk penelitian sebagai penelitian atau jejak-jejak sejarah yang harus diselamatkan agar tidak hilang Pak ya. Nah, perlu dirawat dengan baik di sini. Pak kita memang banyak sekali Pak ya koin kepeng Tiongkok ya. Kita jadi penasaran teman-teman, mungkin pasti banyak ya di sekitar gini tinggalan kerajaan ya, tinggalan kerajaan ini Pak berarti ya. Iya. Mungkin semacam pemukiman elit atau tempat para petinggi kerajaan Majapahit melakukan upacara prasetyan dalam negara Kertagama ya itu. Atau bisa makam ya ini ya. Hah? Ya biasa. Kalau ada wawang gini biasa kan kuburan kuno. Iya. Bisa ada kemungkinan pertama memang ada kuburan kuno atau bekal kubur teman-teman, atau juga mungkin dulu tempat kesenangan para petinggi, tempat berburu di dalam hutan, tempat kemudian upacara prasetyan dalam setiap negara Kertagama, atau pertemuan rahasia para bayangkari di dalam hutan dalam menyusun rencana untuk menaklukkan Nusantara Pak. Karena memang Patih Gajah Mada itu sangat hebat Pak ya, sangat hebat dengan sumpah palapanya. Tapi generasi kadang itu melupakan semacam sumpah palapa Gajah Mada.
Jadi saya coba mengungkap kembali ya di antara puing-puing tembikar era kerajaan Majapahit ini bahwasanya Sumpah Gajah Mada berbunyi siroh patih Patih Amangkubumi ingsun patih keliru kabeh iki. Gini saya ulangi ya. Tadi siroh Gajah Mada Patih Amangkubumi tan ayun amuktiya palapa ingsun Gajah Mada lamun huwus kalah Nusantara ingsun amukti palapa lamun huwus kalah ring gurun ring Serang ring Tanjung Pura ring Haru ring Pahang ring Bali ring Sunda ring Palembang ring Tumasik Samono ingsun amukti palapa. Jadi ini adalah komitmen Mahapati Gajah Mada, Pak. Kemungkinan juga Mahapati Gajah Mada pernah ke lokasi ini, Pak ya. Iya. Tapi kok hujan deras Pak ini? Apakah kita lanjutkan penelitian atau kita kembali ke sana, Pak ya? Coba kita sambil jalan ke sana menuju kendaraan kita karena hujan deras gitu ya. Dan ternyata itu banyak sekali, Pak. Ini harta karun ya. Jadi kita memang tidak sengaja tadi masuk sini juga banyak menemukan koin kepeng ya. Dengan waktu yang singkat ini kita juga berjalan tanpa lama gitu ya, beberapa detik atau beberapa menit. Dan yang paling banyak juga gigi raksasa, Pak. Nah, jadi gigi raksasa seperti ini, kemungkinan ini ada gigi sapi liar atau kerbau liar ya, atau seperti mamalia. Yang jelas ini adalah gigi mamalia, kemungkinan makanan kesukaan para raja zaman dulu, Pak ya, atau para petinggi kerajaan Majapahit ya, Pak ya. Jadi ini gigi raksasa, teman-teman ya. Jadi seperti ini, teman-teman. Sekarang hujan deras, teman-teman. Kita harus mengejar waktu dan deadline ya. Jadi kita sambil menengok-nengok, kemungkinan masih ada harta karun, semacam arca-arca gitu ya, uang kepeng Tiongkok, karena beberapa waktu yang lalu juga sempat ada temuan arca ya, kemungkinan arca Sri Krishna atau Wisnu ya, yang memang identik dengan Waisnawa pada masa kerajaan Majapahit. Sebenarnya lokasi ini dekat dengan jalan kampung, jalan setapak untuk warga mencari panen dari hasil buminya ya, semacam singkong, kemudian kayu, alpukat, durian, banyak di sini. Termasuk di sini sebenarnya juga pusat dari porang ya, banyak tanaman porang di lokasi ini. Pisang juga surga dari pisang. Jadi luar biasa sekali, kayu sengon banyak. Namun memang ini adalah hutan di pihak pengelolaan perhutani, Pak ya. Oh, jadi ini milik perhutani sebenarnya. Warga biasanya menanami tanaman pangan yang ada di bawahnya, seperti pisang-pisang seperti ini, gitu Pak ya. Jadi memang ini adalah sebuah lokasi yang tersembunyi, sangat rahasia, dan masyarakat mengenalnya sebagai bekas perkampungan kuno era kerajaan Majapahit, Pak ya. Iya. Sebenarnya ini lokasinya di lereng gunung apa, Pak? Gunung Anjasmara. Gunung Anjasmara. Ya, Gunung Anjasmara, Pak, yang luas itu, Pak ya. Iya. Yang Gunung Anjasmara sendiri itu adalah gunung yang membatasi 5 daerah ya, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Kediri, dan Kota Batu, serta Kabupaten Malang, Pak ya. Iya. Kabupaten Malang 6 daerah. Semoga kemudian Gunung Anjasmara ini bisa menjadi studi ya, studi bisa sejarah, arkeologi, budaya, termasuk flora dan fauna sebagai riset medis ya. Karena ternyata sebagian flora dan fauna yang ada di lokasi ini ternyata memang obat bagi kanker, diabetes, TBC, bahkan termasuk kemudian HIV/AIDS. Semoga bermanfaat.